Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo, siapa lah? Apa ya doak. Baik, sebelumnya kita membaca mul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi, thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa khususan jamil mu'allifin wal musannifin minal kutub al-makru'ah, khusus kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Dula Salam Pacin, khususan Kiai Haji Abdullah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala babul maf'uli ma'ah. Bermula ini menjelaskan bab maf'ul ma'ah. Babul maf'uli ma'ah, bermula ini menerangkan maf'ul ma'ah. Khatimah hadza khatimatul mafail. Hadza bermula ini bab maf'ul ma'ah. Khatimatul mafaili itu sebagai penutup semua maf'ul. Maf'ul yang jumlahnya ada 5 itu diakhiri dengan maf'ul ma'ah. Maksudnya hadza khatimatul mafail wa ja'alahu akhiran, dan menjadikan siapa musannif, terserah itu bisa kalian baca wa ja'alahu akhiraha boleh, wa ja'aluhu akhiraha boleh juga, gitu loh. Kalau kalian baca isim kan wa ja'aluhu dan bermula menjadikannya musannif, atau wa ja'aluhu dan bermula menjadikannya maf'ul ma'ah, akhiroha pada akhirnya mafail, boleh. Kalian baca wa ja'ala dan menjadikan siapa musannif hu pada maf'ul ma'ah, kamu jadikan akhiroha pada akhirnya mafail, boleh juga. Tuh, terserah kalian menjadiin isim apa kalian jadiin fi'il. Tuh, maksudnya terkib jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah. Litaraddudi, karena diragukan, karena membingungkan, fi kaunihi dalam adanya maf'ul ma'ah, kiasian itu yang bangsa kiasi. Kiasi itu berarti ada standar, ada analog. Au simaiyan atau simai. Simai itu yang didengar dari orang Arab. Wali kaunil amili, dan karena adanya amil, la yasilu itu tidak sampai apa amil ilahi kepada maf'ul ma'ah, illa biwasitatil wawi, kecuali dengan perantara wawu. Loh, kenapa kok maf'ul ma'ah ini dijatuhkan akhir dan dia pun diragukan kiasi apa simai, gitu kan? Nah, maf'ul ma'ah itu dijadikan paling akhir oleh para pengarang kitab ya, termasuk musannif di sini ya, karena maf'ul ma'ah itu masih diragukan. Diragukan keberadaannya itu, maksudnya diragukan bagaimana, apakah dia kiasi atau simai, itu maksudnya diragukannya. Kiasi itu ada standarnya, gitu loh. Kalau simai, kaidah tadi hanya didengar dari orang Arab, itu maksudnya. Kemudian wala yasilu walikaunil amili la yasilu ilahi illa biwasitatil wawi. Amil itu nggak bisa connect kepada maf'ul, gitu loh, kecuali harus disambung dengan huruf wawu. Jadi kerjanya itu nggak maksimal.
Ya kalau bahasa kita mah ogah-ogahan gitulah. Ngerti maksudnya? Lah ya sirtu wanila. Ya kan? Itu sirtu bisa nyambung sama wanila, harus ada perekat berupa wawu. Nah, itu loh maksudnya. Wala yasilu walikaunil amil la yasilu ilaihi illa biwasitatil wawi. Maka diragukan dia. Maksudnya dia itu apakah simai apa kiasi, gitu loh. Oke, terlepas dari itu bahwa dan bermula maf'ul ma'ah al ismu itu isim, lihat disima malah nulisin al ismu itu isim al mansubu yang dibaca nasab bima dengan amil sabako yang mendahului hu pada pada isim, hu pada isim, min fi'lin dari fi'il, hauma atau lafat, fihi itu di dalam ma, huruf hu bermula huruf-hurufnya fi'il, berarti isim masdar, isim fa'il itu maksudnya ma fi maknahu. Wa maknahu dan maknanya, huruf dan maknanya. Auma atau isim atau fihi yang itu tetap dalam ma, hurufu bermula huruf-hurufnya fi'il, wa maknahu dan maknanya fi'il. Alladzi yaitu isim mansub, yudhkaru yang disebutkan apa alladzi ba'da wawin yang setelah wawu, bimakna ma'a semakna dengan ma'a, limusahabati ma'mulil fi'li karena kebarengannya ma'mulnya fi'il. Wahadha wa al-murad, wahadha dan bermula ini musahabati ma'mulil fi'li, al-muradu itu yang dimaksud biqauli dengan ucapannya musannif libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, libayani man untuk menjelaskan orang, fu'ila yang dikerjakan ma'u beserta man apa al-fi'lu fi'il, la li musyarakatihi tidak karena musyarakah, musyarakah itu sekutu, itu musyarakah itu kalau bahasa kita ya masyarakat itu kebersamaan, ngerti kan? Maka kaitannya musyarakah bersekutu itu ya memang kaitannya kebersamaan itu kan bahasa simpelnya kan gotong royong, ngerti gak? Oh, gitu loh. Fi di dalam fi'il. Wa in auhama dzalika, wa in auhama dan sekalipun memberi waham apa dzalika itu musyarakahnya fi'il tadi. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bi musahabatihi dengan musahabahnya fi'il, dengan kebarengannya perbuatan, ayakuna itu bahwasanya ada apa fi'il ma'al fa'ili itu beserta fa'il, fi suduril fi'li dalam permulaannya perbuatan, anhu dari fi'il, wa ma'al maf'ul dan beserta maf'ul, fi wuku'il fi'li di dalam terjadinya perbuatan, alaihi atas perlu fi wal muradu ayakul fa'il fasil fi'li wa ma'al maf'uli fi wuku'il fi'li alaihi atas perlu, ini kok jelimet itu sih. Wal muradu ayakuna ma'al fa'il fi sudul fi'li di dalam anhu dari fa'il, alaihi atas fa'il, fi wuku'il fi'li di dalam terjadinya perbuatan, alaihi atas fa'il, fi zamanin wahidin dalam zaman yang sama, yang satu itu maksudnya zaman yang sama, masbukan hal didahului apa dzalikal ismu itu isim, bijumlatin dengan jumlah, fiha yang itu tetap di dalam jumlah, fi'lun bermula fi'il, au fiha atau itu di dalam jumlah ismun bermula isim, fihi yang itu di dalam isim makna fi'li bermula maknanya fi'il, wa hurufi dan hurufnya fi'il, itu isim fa'il itu maksudnya. Dan sejenis sanahwu ja'al amiru wal jaisa, ja'a telah datang siapa al amiru balad apa al amiru raja, wal jaisa dan bala tentara, ay ma'al jaisi. Ini menjadi contoh. Wastawal ma'u wal khosabata, wastawa dan rata sama naik gitu ngomongnya. Apa al ma'u air, ma'al wal khosabata beserta kayu pengukur.
ai ma'al khosabah. Wadadul mithali dan bermula berbilangnya contoh li'ifadati annama ba'dal wawi qad takunu sholihan. Li'ifadati terserah lu membaca li'ifadati atau li'ifadatin annama boleh juga. Li'ifadati annama karena memberi faedah sesungguhnya lafaz ba'dal wawi yang setelah wawu ma'iyah. Qad yakunu itu terkadang ada apa wawu sholihan itu patut li musyarokatima terhadap musyarakah. Musyarakah itu kebersamaannya lafaz qablahu yang sebelum wawu fi hukmihi di dalam hukumnya. Kal mithalil awali dalam seperti contoh yang pertama ja'al jaisu wal amiro. Waqad la yakunu dan terkadang tidak ada apa lafaz ma kadzalika itu seperti itu awal yaitu musyarakah ma qablahu. Katsani seperti contoh yang kedua ala taro tidakkah melihat siapa kamu annal khosabata pada sesungguhnya khosabah lam takun itu tidak ada apa khosabah ma'ujatan itu belok hatta bengkok hatta tastawiya sehingga rata apa khosabah. Wa innamal maksudu dan bahwasanya bermula yang dimaksudkan itu annal ma'a sesungguhnya air balago itu sampai apa air firtifai dalam tingginya air ilal khosabati kepada khosabah fil khosabati di dalam ukuran kayu. Fastawa ma'aha fastawa maka naik apa ma'aha beserta khosabah ai irtafa'a maknanya istawa ay irtafa'a wal khosabatu dan bermula maknanya khosabah huna di sini mikyasun itu ukuran, mikyasun itu alat ukur, yu'rafu yang diketahui bihi dengan mikyas apa qadrur tifa'il ma'i kadar tingginya air wa ziyadatihi dan tambahnya air. Contoh yang kedua wathani nahu ana sairun wan nila. Ana bermula saya, sairun itu orang yang berjalan, wan nila beserta sungai Nil. Ai ma'ahu tegasnya beserta Nil. Tsummal ismu kemudian bermula isim as-sholihu yang patut likaunihi karena adanya isim soleh maf'ulan ma'ahu. Udah titik dulu itu. Ya maksudnya gini dah. Maf'ul ma'ah itu gampangannya ya. Maf'ul itu yang dikerjakan. Ma'ahu kan besertanya. Kan itu gampangannya. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan siapa ini masalahnya siapa yang terlibat dalam perbuatan itu maksudnya libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Jadi isim yang dibaca nasab yang terlibat dalam perbuatan fi'il. Ini kayak ini aja lah contoh biar langsung enak. Ja'al amiru wal jaisa. Istawa dua aja ini. Istawal ma'u wal khosabah. Nah udah. Ini al-amiru, ini al-jaisa. Ini baca nasab. Secara kaidah ini yang terakhir yang kelima adalah nggak usah saya tulis definisinya. Isim yang dibaca nasab li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu. Isim yang dibaca nasab al-jaisa isim bukan? Ada alnya dibaca nasab bukan? Menjelaskan li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu. Perbuatan di sini apa? Ja'a kan? Datang. Yang datang siapa? Raja. Al-Jais ini datangnya bareng nggak sama raja? Bareng. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya libayut karu apa? Libayani man fu'ila ma'ul fi'lu. Gitu loh.
masbukan fiha bijumlatin fiha fi'lun au ismun fihi maknal fi'li. Yang isim ini didahului oleh jumlah. Ini maksudnya jumlah ja'al amiru. Sebelum isim ini didahului oleh jumlah, baik itu jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah, dua ini fi'liyah. Atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah contohnya sirtu ana sairun wanila. Ana sairun wanila. Ini sairun itu mempunyai makna saro. Saro yasiru fahuwa sairun. Ya kan? Nah, apa namanya? Isim maksudnya isim fa'il. Isim fa'il ini mempunyai huruf dan maknanya fi'il. Huruf sairun sin ada. Ya kan? Oke, alif ini tambahan. Hamzah ini adalah gantian dari alif yang di atas. Karena saro asalnya adalah sayaro. Kan gitu. Roknya ada. Hurufnya ada apa enggak? Ada, maknanya sama. Nah, maka wanila dibaca nasab setelah wawu ma'iyah yang didahului oleh jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah, ini juga sama. Itu secara definisi. Isim yang dibaca nasab, gitu loh, yang menjelaskan orang yang terlibat di dalam perbuatan dan jatuh setelah wau ma'iyah. Ono Pak Imin bangunin. Dari tadi udah tidur, masih tidur aja, ngantuk aja. Rebusin air nih. Suruh ngopi maksudnya. Ya. Lah iya. Jelas ya? Nah, di situ diberi apa namanya, digaris bawahi sama musannif. Waqad yakunu sholihan li musyarakati ma qablahu fi hukmihi. Nih. Isim ini terkadang musyarakah pantas. Maksudnya musyarakah itu berinteraksi pas sama gitu. Menurut apa sih? Motor sandi ya. Motor siapa sih? Beda sandi. Ada juga yang tidak patut. Nih, istawal ma'u wal khosabah. Ini alat ukur air, ya enggak? Ini air semeter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, terus 5 meter, 6 meter, sampai 7 meter. 7 meter berarti udah 2 lantai. Ini air, ini alat ukur air maksudnya. Khosabah itu ini maksudnya khosabah. Ngerti? Alat ukur air lah. Ini air kalau naik, wah aman. Beres. Ya enggak? Siaga 1, siaga 2. 3 ya udah siaga 1 lah. 4 meter, 3 meter. Ngerti? Lah, umpamanya. Maka istawal ma'u wal khosabah. Yang naik airnya apa kayunya? Airnya apa kayunya? Airnya. Lah kayu ikut naik apa enggak? Enggak. Lah kalau kayu naik tuh lucu. Ya, jelas kan? Beda sama ini. Ja'al amiru wal jaisa. Raja datang, tentara datang apa enggak? Datang. Lah kalau ini yang naik hanya airnya, kayunya malah kagak. Itu wal khosabah. Nah di situ yang kedua kategorinya jelas. Nah itu kudu paham juga. Jangan meneng baik. Ya enggak, apalagi ngantuk ya Allah. Udah alamat suul khotimah dah. Lah iyalah. Gitu. Waqat yajibu bener ya? Mana sekarang? Atasnya. Mau
Tsummal ismu, kemudian bermula isim as-sholihu yang patut. Likaunihi, terhadap adanya isim maf'ulan ma'ahu, itu sebagai maf'ul ma'ah. Ala salasati aksamin, itu atas 3 beberapa macam. Kismun, yaitu satu bagian. Yajibu, itu wajib atau yang wajib. Apa kismun? Sebenarnya kalau kamu baca kismun, terserah kamu tarkib sebagai badal apa mubtada apa khobar, tergantung. Itu bisa 3 itu tarkibnya. Kismun bisa kismun badal yaitu. Kismun bisa juga mubtada kismun ai minha. Oh, ngerti? Berarti berapa? 2. Yang ketiga kismun ai al awalu kismun. Jelas. Jadi kismun nisbatnya di situ boleh kalian tarkib menjadi 3. Cuman yang paling simpel ya kismun, yaitu badal. Kismun yaitu bagian. Yajibu yang wajib apa nasbuhu, membaca nasab kismun maf'ulan ma'ahu, hale sebagai maf'ul ma'ah. Bagian yang pertama isim yang wajib dibaca nasab. Wa kismun, dan satu bagian yatarot jahu, itu dominan menang. Apa nasbuhu, membaca nasab kismun maf'ulan ma'ahu, hale sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ala atfihi, atas atofnya kismun. Ala rafi, atas atofnya kismun. Mana tadi hilang? Wa kismun, dan satu bagian biaksi, itu sebaliknya, bagusnya rofa gitu loh. Fa'asaro, siapa sur? Fa'asaro, maka memberi isyarat siapa musannif ilal awali, pada yang pertama, biqaulihi, dengan ucapannya musannif, waqad yajibun nasbu alal maf'uliyati. Waqad yajibu, dan terkadang wajib apa nasbu, membaca nasab alal maf'uliyati, atas sebagai maf'ul ma'ah maksudnya. Limaniin, karena ada alasan penghalang, pencegah. Ya menau, yang mencegah apa mane, minal adfi, dari mengatofkan. Nahul misala, ini seperti 2 contoh. Al awwala, ini yang pertama keduanya. Palanya diangkat. Lu ngartiin kagak, cuma ngarokatin doang ya? Ngarokat diartiin lah gitu loh. Nah ini contoh yang pertama tadi nih, maksudnya ja'al amiru wal jaisa, ini dikudu nasab. Ngerti? Begitu juga istawal ma'u wal khosabata. Ini ada harokatnya, harokatin. Wal khosabata ini harus ta. Itu maksudnya harus nasab kalau versi di sini. Begitu loh. Nah, kemudian enggak, karena alasannya limtina'il atfi fihima min jihatil makna, karena tercegahnya atof fihima dalam 2 contoh tadi, min jihatil makna, dari sisi makna. Nah, betul limtina'il atfi fihima min jihatil makna infusiro apabila ditafsiri apa istawa, lafaz istawa bimakna tasawa, semakna dengan tasawa ya rata. Lam yam tani, ini kan rata namanya, air nambah kan berarti rata sesuai dengan ukuran kan. Nah, kalau maknanya istawa itu ditafsir dengan tasawa, enggak soal. Tapi kan biasa beda pendapat mah, ngerti maksudnya? Loh itu loh yang harus ini. Walam yam tani, dan tidak tercegah apa al-adfu, mengatofkan fiha, di dalam jumlah, biraf'i, dengan dibaca rafa, fithani, di dalam yang kedua, minhuma, dari 2 contoh tadi. Bi anal makna, karena sebenarnya makna khina idzin, ketika diatofkan, tasawal ma'u wal khosabah fil uluwi. Maknanya tasawa ya tasawa, sama, naik apa al ma'u, air, wal khosabatu, dan khosabah, kayu, fil uluwi, di dalam ketinggiannya.
Ai soida tegese naik apa almau air ala hatta balagho sehingga sampai apa air al khosabata pada kayu. Falaisatil khosabah, maka tidak ada apa al khosabatu khosabah ukuran itu arfa'a lebih tinggi minhu dari air. Jadi bukan air bukan kayu ngambang di atas air, tapi posisinya sama seperti ini. Air yang tadinya rendah, ya kan? Nah gitu maksudnya. Kan ini kan awalnya begini kan, kalau dibuat ini. Ngerti gak maksudnya? Naik gitu kan? Ya, grafik lah. Itu loh maksudnya. Jelas kan? Nah itu yang dimaksud. Ya sah-sah aja orang punya pendapat. Wanahu kaulika, dan seperti ucapan kamu liman bagi seseorang yanha yang melarang siapa man anil qabihi dari perbuatan buruk, wayaktia dan melakukan siapa manhu pada qabih. Sama aja ucapan orang yang melarang berbuat jahat, dia sendiri adalah penjahatnya. Nah ini contohnya, ini syair ini. La tanha anil qabihi wa ityanahu. Oh itu begitu ya. Kalau dalam syair kan ada gini. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun ala itu mah wawanu ya. Bukan lain. Arun alaika. Ya benar beda. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. La tanha anil qabihi wa ityanahu. La tanha, jangan melarang siapa kamu anil qabihi dari perbuatan yang buruk. Wa ityanahu, nah itu menjadi contoh. Wa ityanahu, beserta melakukannya qabih. Lafaz ityanahu bin nasbi dengan dibaca nasab ityana. Itlau jurra bil adfi, itlau jurra, karena kalau diperlakukan apa itlau jurra ketika kalau dibaca jer apa ityan bil adfi dengan dibaca atof lakana maka ada apa makna la tanha anil qabihi wa an ityanihi. Maknanya kalau la tanha anil qabihi wa ityanihi itu maknanya adalah janganlah kamu melarang dari perbuatan buruk dan dari melakukan perbuatan yang buruk. Gitu loh. Wa huwa, dan bermula makna yang seperti itu la tanha anil qabih wa an ityanihi khilaful maknal murad, itu berbeda dengan makna yang dimaksud. Yang dimaksud la tanha anil qabihi wa ityanahu, jangan kamu melarang perbuatan jahat sementara kamu juga melakukan. Nah kan gitu. Artinya apa? Artinya jangan kamu melakukan perkara yang buruk, ya kamu juga harus jauhin. Kan gitu maksudnya. Nah itu menjadi contoh. Wa ityanahu itu harus dibaca nasab, enggak boleh dibaca jer atau atof, itu maksudnya. Wa nahu, dan seperti contoh mata zaitun wa tulu asyamsi. Mata mati siapa Zaidun Zaid, wa tulu asyamsi beserta tertuluk itu terbitnya matahari. Zaid mati pas bareng terbitnya matahari, itu enggak boleh. Mata zaitun wa tulu asyamsi. Ya enggak, Zaid mati juga terbitnya matahari. Mana ada matahari terbit mati? Ngerti maksudnya? Maka itu wajib nasab dulu. Bin nasbi dengan dibaca nasab tulu asyamsi. Idil adfu karena bermula atof. Yak tadi itu menetapkan apa atof atas lika pada bersekutu fil makna dalam makna. Wa tulu asyamsi, dan bermula terbitnya matahari. La yakumu itu tidak berdiri bi dengan tulu samsi apa al mautu kematian. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa'ajma'u amrakum wa fa'ajmi'u maka kumpulkanlah siapa kalian semua amrakum pada urusan kalian semua, wa syuraka'akum beserta teman-teman kalian semua. Ma syurakaikum, lafaz wa syuraka itu makna waunya wau ma'iyah, bukan wau atof.
ai ma'a syurakaikum, tegasnya beserta sekutu-sekutu kalian semua. Walaisat, dan tidaklah ada apal waw-wawnya atifatan itu waw atof. Li'anna ajma'a, karena sesungguhnya fi'il ajma'a la yaqau, itu tidak boleh jadi terjatuh apa ajma'a ala syuraka, atas lafaz syuraka. La yuqalu ajma'tu syurakai, enggak boleh gitu loh. Wa innama yuqalu jama'tu syurakai wa ajma'tu amri. Tuh, bolehnya seperti itu, mengumpulkan siapa saya syurakai pada sekutuku, wa ajma'tu, dan sepakat siapa saya amri pada urusanku gitu loh. Ijma' dengan jama' kan beda. Jamaah ngumpul, kalau ajma'a mengumpulkan pendapat ya berarti sepakat tuh. Pokoknya tarot jago, dan terkadang menang apa nasbu membaca nasab maf'ulan ma'ah halis sebagai maf'ul ma'al atfi, atas sebagai ataf li amrin sinaiyin, karena ada perkara sinaiyin yang bangsa diperbuat. Nah, hukum tua Zaidan, berdiri siapa saya, wa Zaidan beserta Zaid. Li'annal atfa, karena sungguhnya mengatofkan ala dhamiri raf'i, atas dhamir rafa, maksudnya mengatofkan Zaidan kepada kumtu. Dhamir rafa'nya al mutasil, yang mutasil. Layuh sanu, ini sulit loh, saya katakan sulit kalau kalian nggak biasa. Layuh sanu itu tidak dianggap baik apa mengatofkan atas dhamir rafa mutasil, illa ma'al fasli, kecuali dipisah dhamir fasol, dipisah dhamir munfasil. Wala fasla, dan dalam contoh itu wala fasla, dan tidak ada fasal itu maujud. Farud jika, maka dimenangkan apa duar ngantuk apa anasbu membaca nasab. Jadi buka lagi, orang udah seharian tidur kok, cepetan. Kamu tuh dari pagi sampai asar tadi masih tidur, masih aja ngantuk, barangan. Mana tadi? Ma'ala raf'ili salamatihi, karena selamatnya nasab, minirtika biwajhin do'ifin, dari melakukan wajah cara do'ifin yang lemah, anhu dari contoh tadi. Mandu khatun, yang dicela. Wal farku, dan bermula membedakan bainar raf'i wan nasbi, antara rafa dan nasab, ma'anna nasbah, serta sunnya baca nasab, yaktadi, itu menetapkan apa nasab, musyarakata Zaidin, pada sekutunya Zaid, lil mutakalim, bagi mutakalim, fil qiyam fi waktin wahidin, dalam waktu yang satu, bi khilafir raf'i, berbeda ketika dibaca rafa. Fa inna Zaidan, maka sunnya Zaid, wa in syaraka, dan sekalipun bersekutu siapa Zaid, al mutakallima, pada pembicara, fil qiyami, di dalam berdirinya, la yalzamu, itu tidak tetap apa ayakuna, bahwasanya ada apa qiyamuhuma, berdiri keduanya Zaid dan mukhatab. Coba kamu muter sana dulu 5 kali kayak 10 kali kayak, biar ngantuknya hilang ya Kak. Hitung sob, hitung Pin. Habis ngaji dari tadi ngantuk aja Kak. Ayo nanyiin Pin, kalau perlu ambilin ember di selawatinya, ya kan? Ada. Oke, lah iya, masih ngantuk baik itu. Jalan kipas lagi, tidur lagi lu. Aduh mat rahmat, ntar laporin Kang Irwan nih. Enggak. Amal tadi. Fa inna Zaidan, maka sesungguhnya Zaid, wa in syaraka, dan sekalipun bersekutu siapa Zaid, al mutakallima, pada orang yang udah tadi ya, fil qiyami la yalzamu, maka tidak tetap apa ayakuna, bahwasanya ada apa qiyamuhuma, berdirinya Zaid dan mutakallim itu fi waktin wahidin. Warujhanun nasbi, dan bermula menangnya nasab, fima dzukira, fima di dalam keterangan dzukira disebutkan apa ma, huwa
Ya rujahanun nasbi, ma itu keterangan fit taudhihi yang ada dalam kitab taudhih. Wa jazama, dan ini nanti saya jelaskan ya, ribet ini. Wa jazama, dan mantep siapa Ibnul Hajib, Imam Ibnu Hajib, fi kafiyatihi, dalam kitab kafiyahnya Ibnu Hajib, ya, biwujubihi, dengan wajibnya nasab. Wa qala Ibnu Hisam, dan seperti itu juga sebagaimana Ibnu Hajib, Ibnu Hisam bermula Ibnu Hisam fil qatli, dalam kitab Al-Qatru. Wa qala innahul asah, innahu sebenarnya nasab itu al-asah. Udah segitu dulu dah. Ini perhatikan, surah anak terutama. Kalau Yusuf sih udah paham kalau nggak lupa. Nih, saya buat contoh di sini. Ini jelimet. Ini sepele, tapi sulitnya luar biasa. Kumtu nih. Ini bahkan ya, coba perhatikan. Wa zaidan ini kan wau. Jelas? Berarti ini zaidan, kenapa bagusan nasab? Ya kan? Bahkan ada yang mengatakan wajib. Kalau menurut siapa tadi? Ibnu Hisam. Kan gitu. Malah mengatakan wajib. Kalau Ibnu Hajib, Ibnu Hajib, Ibnu Hisam mengatakan al-asah. Kenapa? Kumtu kok bukan wazaitun, kok malah wazaitan? Kan ini tuh rofa. Nah ini masalahnya. Kalau di sini koma bakerun, di sini wazaitun, cakep, sohe. Di sini bukan bakrun, ini dhamir tu. Ini yang menjadi masalah sulit, ini dhamir tu. Ingat sob? Lu kaidah alfiah ingat gak? Gue ngetes aja. Bener cepet nih. Loh, pelegak ya gak? Ini perhatikan. Apabila ada dhamir, ini kaidah. Apabila ada dhamir muttasil, jadi ma'tuf alaih, diatofi oleh lafadz biasa. Ngerti? Maka dhamir muttasil ini harus dipisah dengan dhamir mun. Lalu menjeplak munfasil doang, orang tinggal nerusin. Perhatikan. Kumtu dhamir muttasil bukan? Ini lafadz wazaidan diatofkan ke sini apa bukan? Ya kan awalnya. Cuman kaedahnya kalau mengatofkan zaidan ke lafadz kumtu, ini harusnya, ini yang harus kalian ingat-ingat sampai benar-benar. Idealnya begini. Ini saya hapus sudah. Kumtu ana wa. Nah, ini boleh kalau wazaitun. Soheh. Jelas? Karena kumtunya udah dipisah pakai ana. Jelas? Kalau dalam Al-Quran, ya adamuskun anta wazau juga ada. Tapi kalau ini lain. Kenapa bagusan nasab dan bukan rofa? Ini kaidah sulit. Karena di sini nggak dipisah dengan ana. Kalau di sini dipisah umpamanya kumtu ana. Nah wazaitun cakep, soheh. Tapi ini nggak ada ananya. Jelas? Maka bagusan nasab. Jelas? Ini jelimet. Ini termasuk min dako iki ilmin nahwi. Lembut-lembutnya di Quran ada banyak. Kalau alfiah gampang sob. Wa in ala dhamiri raf'in mutasil atof tafafsil bidhamiril munfasil. Nah enggak au bifasilin ma. Lalu ngapain alfiah aja, alfiatun alfiah doang. Apal isinya ora et
Lah iya kan? Lah begini kok ngantuk lu, Mat. Ya, lo Mat. Enggak gua gebrak udah bagus dari tadi tuh. Ki Ahu suruh ngebrak ya kan? Oke, jelas. Wakotnya tarot jahu dan terkadang menang. Wakot ya tarot jahu dan terkadang menang. Ini ngaji mau udah terakhir, ntar malam ya lihat situasi lah. Ya ntar malam harus ada tamu yang enggak ngaji ngomong apa. Wakot ya tarot jahu dan terkadang menang. Balatfu mengatofkan alaihi atas nasab. Nahul mithalil awal. Seperti contoh yang pertama, nah ya wahwa dan bermula misal awal itu ja'al amiru wal jaisa. Datang siapa al amiru raja wal jaisa beserta mobil jazz. Gitu ya. Ini wal jaisa bala tentara itu wal jaisa. Nah, itu terkadang boleh. Nah, kalau versi dan itu enggak merusak makna. Yang kedua, wanahu Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid wa Amrun. Faladfu maka bermula mengatofkan fihima di dalam contoh Ja'al Amiru wal Jaisa dan Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa fima dan di dalam isim asbah yang menyerupai apa ma huma pada seperti lafaz Ja'al Amir wal Jaisa dan Ja'a Zaidun wa Amrun. Mimma nyatanya dari kalimat-kalimat huwa yang bermula ma kholin itu sepi, itu asalnya kholiun. Kholin itu sepi. Andu'fin ya, andu'fin dari kelemahan min jihatil lafzi wal makna, dipandang dari sisi lafaz wal makna dan maknanya arjahu itu lebih menang. Li'anau karena sesungguhnya atof al aslu itu hukum original fil wawi di dalam wawu. Jadi maksudnya nih perhatikan contoh ini ja'al amiru wal jaisa. Ya ini kan tadi dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah ya kan, wal jaisa dibaca wal jaisu. Al jais diatofkan kepada amir, ini bagus. Orang gak terjadi kontradiksi dalam makna kok. Udah gitu huruf wawu kan memang asalnya kan memang wawu atof. Jelas. Nah itu pendapat yang ini. Jadi boleh dong wal jais sama wal iya boleh. Yang penting tahu kaidah. Kaidahnya jangan ngomong spekulasi. Ya enggak? Apa ya enaknya ya? La ilaha illallahu. Apa la ilaha illallah ya? Suka-suka gua. La ilaha illallah kok ngapa-ngapa. Ya norak lu. Ngerti maksudnya? Aku dulu harus tahu kaidahnya. Begitu loh. Oke. Mana tadi? Fil wawi faqat amkana dan terkadang memungkinkan. Wa mahallu rushalin nasbi dan bermula posisi menangnya nasab awil adfi atau atof idza waqa'a apa itu apabila terjadi apa an-nadharu pemandangan atau pengangan-angan an muradil mutakalim dari yang dimaksud mutakalim likhtilafi makna nasbi karena bedanya makna nasab warrafi dan rafa. Amma idza nadhara adapun ketika memandang siapa amma idza nadhara adapun ketika memandang siapa mutakalim ilahi kepada ikhtilaf fa in qasada maka jika menuju siapa mutakalim al-ma'iyata pada kebersamaan nasson secara pasti ta'ayyana nasbu ta'ayyana maka menjadi nyata Pak nasbu membaca nasab. Kalau yang dimaksud makna musohabah ini maksudnya ja'al amiru wal jaisa kok bareng maka bagusnya dibaca nasab karena yang dimaksud adalah wau ma'iyah. Wa illa dan jika tidak al murad al ma'iyah fal atfu maka itu atof. Fala yutasawwaru maka tidak ditemukan bentuk
apa rujahanun kemenangan. Fa in qulta, maka jika berkata siapa kamu, syartul maf'ul ma'ah, bermula syaratnya maf'ul ma'ah, ayasbiko itu bahwa ayusbako itu bahwasan didahului apa maf'ul ma'ah bi fi'lin dengan fi'il au ma fi ma'nahu atau lafaz yang semakna dengan fi'il. Wa hurufi dan hurufnya ma, hurufnya fi'il. Fama maka bermula kalimat tusna'u yang dibuat apa ma fi qaulihim di dalam ucapannya orang Arab, ma anta wa zaidan. Ma anta, ma bermula apakah, anta itu kamu, ma itu apakah, anta bermula kamu, wa zaidan dan zaid. Wa kaifa anta wakos atan min saridin. Wa kaifa dan khali bagaimana, anta bermula inti, wakos atan serta semangkok min saridin. Lu tahu saridin nggak? Saridin tahu nggak? Sob, lu ngaku orang Seragen, saridin aja nggak ngerti lu. Siapa ya? Lihat. Alah, Opin. Saya canggung. Siapa kanggung? Masak kanggung. Siapa saridin Suryana? Lu mentang-mentang orang Sunda lu udah ngerti lah. Saya ngerti cium wanara. Ya enggak? Saya aja ngerti. Di mana tempat ininya Kian Santang umatnya? Tahu ya enggak? Masa lu enggak ngerti? Saridin ya ponakannya sono kali jaga itu lah. Yang di Kayen sono. Maksudnya ini wakos atan min saridin. Saridin ini maksudnya kuah. Tulis harokatin. Wa kaifa dan hale bagaimana anta bermula ente wakos atan dan hale semangkok min saridin dari kuah duduh. Kalau bahasa Jawanya duduh, bahasa Sunda kok duduh kan, kuah bin nasbi dengan dibaca nasab wakos atan dan zaidan ma'a adami suruti serta tidak adanya syarat yang dimaksud. Fal jawabu maka bermula jawabnya itu anal fi'la, bermula fi'il itu maujud takdiran dalam kira-kiranya li'anna anta karena sesungguhnya anta itu fa'ilun fa'il bi fi'lin mahdhufin dengan fi'il yang dibuang, wa takdiru dan bermula takdirnya ma takunu itu lafadz ma takunu maknanya tidak ada siapa anta ya ente. Wa kaifa tasna'u itu dan lafadz takdirnya wa kaifa tasna'u. Falamma khudifa maka ketika dibuang apa al-fi'lu fi'il wahdahu hale sendirinya fi'il baroza yang dibuang hanya fi'ilnya berarti kan domirnya ada baroza maka menjadi baris. Maksudnya baris itu menjadi nyata. Apa domiruhu? Domirnya fi'il wan fasola dan menjadi munfasil. Awas nih, sulit nih. Ini saya dulu memahamin dari kiai saya juga jelimetnya luar biasa. Lu kudu paham sebagaimana saya dulu paham. Ini udah penuh nih, hapus nih. Ini udah hapus ya. Kan tadi harus ada amil katanya. Ya enggak? Maf'ul ma'ah itu harus didahului fi'il atau yang menyerupai fi'il. Contohnya tadi yang saya hapus, ana sairun wanila. Seperti ini, ja'al amiru wal jaisa kan gitu. Tapi dalam ucapan orang Arab ada ungkapan. Nah, ungkapannya itu tadi. Ma anta wa zaidan. Nah, ini. Perhatikan. Ma anta wa zaidan. Loh ini kan wa zaidan. Diatofkan kepada anta. Anta kan dibaca rofa. Iya enggak? Nah terus sebelumnya katanya fi'il atau jumlah ismiyah ini mana nggak ada. Termasuk apa tadi yang contoh yang terakhir wa kaifa
Wa kaifa anta waqas atan min saritin. Kagak ngelihat ini udah segini banyaknya kok. Ya enggak, saritin itu pakai sa ya udah otomatis. Ini kaifa anta. Kalau nggak ada ininya lah, bagaimana kok itu bisa terjadi? Ini anta asalnya adalah ma takunu. Lafat takunu. Takunu itu kan ada domir tak ini. Ya enggak? Domir taknya kan berarti tak kamu kan? Tak kamu. Begitu fiilnya hilang kan otomatis jadi domir baris. Ta menjadi anta. Jelas? Begitu juga. Wa kaifa anta wa qas'atan min saritin. Tadi takdirnya apa? Wa kaifa tas na'u. Wa kaifa tas na'u. Apa yang kamu perbuat? Anta ya kamu. Ini anta adalah fiil. Fa'il dari fi'il tasna'u. Jelas? Beres sudah. Kelar kan? Oh, begitu. Udah 50 menit lah, udah cukup lah. Ini udah ngaji, udah babak penyisian ya, udah inilah. Ini final ya. Ini final pertama. Final terakhir antar malam. Ya. Cuman kalau saya nggak ada tamu, tetap ngaji. Andai kan ada tamu, ya ngaji sebentar lah. Tetap ngaji, enak aja libur ya. Lo kan biar husnul khotimah. Ya enggak? Masa terakhir Ramadan enggak ngaji. Nah, oke. Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.